Shalom. Oke, hari ini kita akan banyak baca firman. Temanya simple sebenarnya. Program keselamatan Allah. Program keselamatan Allah. Temanya simple, tapi saya rindu semua benar-benar menyimak. Semua benar-benar menyimak makna dari apa yang disampaikan ini. Saya dapat firman ini sudah dari minggu lalu sebenarnya, sudah dari minggu lalu. Tuhan suruh saya pelajari ini. Tapi saya yakin kalau saudara benar-benar menyimak baik-baik firman Tuhan ini, saya rindu semua saudara mengalami terobosan, sungguh-sungguh mengalami terobosan. Amin. Sekali lagi judul khotbah hari ini adalah program keselamatan Allah. Perjalanan rohani kita. Perjalanan rohani kita tidak dimulai, tidak hanya selesai pada saat saudara masuk di dalam pintu keselamatan. Sekali lagi, salah kalau kita bilang, saya sudah selamat, saudara sudah masuk dalam pintu keselamatan, tapi saudara tidak berjalan sampai kepada tujuan. Itu salah fatal. Banyak orang masuk, tapi nggak mau jalan. Kenapa? Begitu jalan, dia harus pikul salib. Begitu jalan, begitu dia masuk dalam program keselamatan, dia wajib ada salib di bahunya, wajib. Dia harus dibentuk, dididik, diubah. Saya bilang gini, kita masuk nih, Bu Wati masuk dari pintu. Bu Wati gak pernah bisa ikut ibadah kalau Ibu Wati tetap masuk dan tidak berjalan sampai ke tempat duduk. Dia di pintu aja diem. Bu Wati gak bakal bisa dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak masuk berjalan sampai ke tujuan. Ingat, saya selalu bilang, ini pintu keselamatan, dosamu diampuni, kamu mengalami baptisan, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu masuk di dalam satu ministry atau pelayanan. Tujuannya apa? Kamu dibentuk sampai kamu mulia. Sampai kamu mulia. Salah kalau kita bilang, kita menjadi orang Kristen untuk selamat. Salah. Kenapa? Bukan hanya itu tujuan Tuhan. Tapi tujuan Tuhan adalah keserupaan saudara dengan Kristus. Kurang masuk mini set. Sekali lagi saya bilang, tujuan kita menjadi orang percaya, tujuan saudara dan saya menjadi orang percaya apa? Sekali lagi saudara selidiki diri saudara. Apa sih tujuannya? Engkau mau buang-buang waktu ke sini, engkau buang-buang waktu ke gereja, engkau buang-buang waktu pelayanan. Tujuannya apa? Kalau saudara tidak punya tujuan kembali pada gambar Allah, berarti saudara salah jalan. Simak Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Terus? Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Supaya dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kalau yang sulung telah dibangkitkan, saudara pun akan dibangkitkan. Jadi waktu manusia dah jatuh dosa di Taman Eden, gambar Allah hilang. Hilang total gambar Allah. Nah, begitu manusia diusir keluar dari Taman Eden, Tuhan bikin salib supaya menghubungkan lagi antara manusia dengan Allah yang sudah putus. Nah, di situ programnya bukan selamat, tapi programnya kembali kepada gambar Allah atau citra Allah yang hilang. Tapi banyak orang
Tujuannya cuma satu, yang penting gua selamat, hidup hura-hura. Begitu mati, baru mau percaya. Nggak bisa begitu. Hidup ini, hidup tanpa salib, sorry maaf ya saya bilang ya, kekristenan tanpa salib adalah kekristenan yang salah. Salah, kenapa? Karena saudara masuk, tapi saudara tidak punya tujuan. Allah memiliki program keselamatan bagi manusia. Dan program itu tidak hanya berhenti pada keselamatan pribadi. Sekali lagi saya ulang, program ini tidak hanya berhenti pada keselamatan pribadi. Karena sesungguhnya keselamatan pribadi yang saudara peroleh, semua saudara sudah mendapatkan keselamatan pribadi. Oke? Saudara sudah memperoleh itu. Akan menuntun saudara pada keselamatan yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan keluarga, keselamatan wilayah, bahkan keselamatan bangsa. Saya ulang sekali lagi, keselamatan pribadi yang saudara sudah terima itu akan menuntun saudara pada keselamatan keluarga, keselamatan wilayah, keselamatan bangsa, jauh lebih luas dari itu. Dalam Alkitab kita menemukan janji-janji. Dan salah satu janji yang dinyatakan dalam Alkitab adalah janji keselamatan. Setuju gak? Setuju gak? Dalam janji keselamatan, simak. Dalam janji keselamatan, satuannya bukan perorangan. Bukan perorangan. Tapi satuannya adalah kelompok atau keluarga. Jadi saya bilang gini, Karen, kenapa dipanggil Tuhan? Kenapa kamu diselamatkan? Karena Tuhan punya program untuk menyelamatkan orang-orang di kiri kanan Dia. Jadi tujuan Tuhan menyelamatkan saudara dan saya bukan untuk keselamatan perorangan, tapi untuk keselamatan kelompok. Yaitu keselamatan keluarga, bukan perorangan. Kalau dalam ilmu fisika satuannya itu biasanya satuannya benda apa. Tapi kalau dalam keselamatan satuannya adalah keluarga. Satuannya adalah keluarga, bukan perorangan. Simak ya, simak. Saya rindu saudara benar-benar nyimak. Di saat Allah berbicara mengenai hidup kekal, satuannya adalah perorangan. Saat Tuhan ngomong tentang hidup kekal, itu satuannya perorangan. Satu lawan satu, pribadi sama pribadi. Satuannya perorangan. Tapi, ketika Tuhan bicara, tapi di saat Tuhan berbicara mengenai hidup kekal, satuannya ada perorangan, bukan keluarga. Tapi ketika Tuhan berbicara mengenai keselamatan, satuannya itu keluarga. Di dalam ayat-ayat Alkitab jelas menegaskan bahwa keselamatan adalah demi keluarga per keluarga. Saya ulang sekali lagi, ayat-ayat di Alkitab kita menegaskan bahwa keselamatan yang kita peroleh, satuannya adalah keluarga per keluarga. Jika demikian, firman yang disampaikan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi bagi keluarga, bagi kita orang-orang percaya. Pasti Dia akan menepati janjinya. Sekali lagi, Tuhan pasti menepati janjinya. Kenapa? Karena janjinya keselamatan itu bukan perorangan, tapi keluarga. Kalau saudara dipanggil untuk diselamatkan, satuannya itu keluarga, bukan perorangan. Salah kalau kita bilang satuannya adalah perorangan. Ya sudah, gue sudah selamat, gue gak peduli sama keluarga gue gak peduli sama orang di sekitar kita. Salah. Kalau saudara diselamatkan, berarti saudara diberi beban tanggung jawab untuk membawa keselamatan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena satuan dari keselamatan itu adalah keluarga. Dan Allah pasti menepati janjinya.
Saudaraku sadar ya, sadar. Banyak orang yang sangat membutuhkan keselamatan hari ini. Setuju gak? Banyak orang membutuhkan keselamatan sampai hari ini. Kita nggak usah melihat jauh keluar deh. Kita nggak usah lihat jauh-jauh keluar. Tapi mulai lihat dari keluarga kita. Mulai lihat dari orang-orang di sekitar kita, dari kiri kanan kita. Sekali lagi keselamatan, saya tekankan, keselamatan bukan milik perorangan, tapi milik keluarga. Gak usah lihat, aduh saya terbeban dengan Amerika, saya terbeban dengan Perancis, saya terbeban dengan Eropa. Percuma kalau saudara gak terbeban buat keluarga. Saudara terbeban boleh saudara terbeban dengan banyak bangsa di sana. Tapi sorry, maaf, kalau hidupmu jadi batu sandungan di rumah, engkau tidak punya hati Tuhan. Saya ulang ya, kalau hidupmu jadi batu sandungan, engkau tidak punya hati Tuhan. Engkau pusing dengan keselamatan yang jauh, tapi engkau gak pusing dengan keselamatan orang-orang di sekitarmu. Ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan saudara, tapi Tuhan mau menyelamatkan seisi rumah saudara. Saya ulang, ketika saudara dipanggil Tuhan, Tuhan bukan hanya mau menyelamatkan saudara, tapi Tuhan mau menyelamatkan seisi rumahmu. Seisi rumahmu. Simak ya, bahkan anak-anak yang saudara lahirkan di kemudian hari, atau anak-anak yang ada hari ini, yang sekarang ada, itu tanggung jawab kita. Kita harus bimbing dia, rohaninya, pada keselamatan. Bisa bayangin kalau saudara cuman sekedar melahirkan anak, dan saudara tidak bimbing anak ini pada Tuhan. Saya bilang, you lepas tangan, you lepas tanggung jawab, gitu aja. Kenapa? Karena you tidak punya beban sama anak yang paling dekat aja. Anak-anak yang lahir merupakan tanggung jawab yang saudara harus bimbing pada keselamatan. Keselamatan anak ini adalah tanggung jawab para orang tua demi bawa anak-anak ini kepada Kristus. Saya coba kita baca Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kayaknya saya salah nih. Bukan ini. Pokoknya bunyinya, kamu harus membicarakan firman Tuhan pada waktu duduk, pada waktu makan. Kamu harus ngomong sama anak-anakmu tentang firman Tuhan. Bisa bayangin orang tua ngomongnya apa sih di meja makan? Begitu duduk sama anak-anak, nggak ada ngomong apa-apa, cuman chatting, lihat HP, buka TikTok. Anak-anak punya TikTok sendiri, orang tua buka Instagram, semua itu jadi satu meja, itu meja sosial media. Nggak ada lagi komunikasi, benar-benar sudah individualistis. Benar-benar sudah individualistis. Ya. Ayat 7, ya oke. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 6 deh, mulai dari 6. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang Tuhan perintahkan padamu hari ini harus kau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Kamu harus berbicara firman Tuhan kepada anak-anak. Kamu harus share firman Tuhan sama anak-anak. Bukan cuma ngomongin orang. Begitu duduk di meja makan, bilang, nak lihat nak tetangga sebelah. Nak lihat nak itu, mereka punya mobil baru, mereka diberkati. Bukan itu, tapi begitu duduk di meja makan, ngomong firman Tuhan. Nah sekarang mau ngomong firman Tuhan apa? Bapaknya, mamanya gak baca firman?
Mau ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang Tuhan apa? Bapak mamanya juga kacau hidupnya. Cobalah tolong disimak baik-baik perkataan ini. Sekali lagi saya bilang, satuan keselamatan bukan perorangan, tapi keluarga. Kita mulai dari kelompok kecil, mulai dari orang tua. Di sini yang orang tua mana? Ingat, you punya tanggung jawab sama anak. Punya tanggung jawab sama anak. Kamu sudah diberi anak. Kamu sudah diberi anak. Tuhan izinkan anak itu lahir. Saya bilang sama saudara ya, tugas saudara bukan melahirkan anak. Bukan hanya melahirkan anak. Tapi anak itu harus dibawa kepada Tuhan. Bukan cuma dilahirin. Tapi bawa anak itu kepada Tuhan. Jika saudara mengerti tema ini, maka saudara tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Enggak lagi hidup bagi diri sendiri. Tapi bagaimana caranya saudara memberi hidup, memberi buah bagi sesama saudara. Karena inilah konsep keselamatan yang Tuhan berikan. Yaitu penuhi seluruh isi bumi ini dengan orang-orang yang percaya sama firman Tuhan. Sekali lagi, penuhi isi bumi ini dengan orang-orang yang percaya sama firman Tuhan. Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Waktu Tuhan bilang penuhi bumi, itu bukan berarti reproduksi. Sorry, maaf, saya bilang bukan hanya bertelur. Bukan hanya reproduksi. Tapi waktu Tuhan bilang beranak cucu, artinya saudara harus berbuah. Saudara harus berbuah. Saudara harus berbuah. Saudara harus jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Hidupmu harus menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, sampai orang-orang di sekitar kita percaya kepada Tuhan. Saudaraku, mari saat ini kita baca firman Tuhan mengenai program keselamatan Allah. Kita lihat, yang pertama kita lihat dari Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Kejadian 7 ayat 1. Ini yang pertama ya, tentang bahtera. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara nyimak gak? Satuannya apa? Satuannya seluruh keluarga, betul gak? Lihat ya, masuk seisi rumahmu, engkau dan seisi rumahmu. Bukan hanya Nuh yang masuk, tapi seluruh seisi rumahnya harus masuk. Ini program keselamatan nih. 1 Petrus 3 ayat 20. 1 Petrus 3 ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, terus yaitu 8 orang 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Cuman 8 orang, siapa? Nuh dan seisi keluarganya. Sekarang saudara lihat ya, perhatiin baik-baik, keselamatan itu bukan hanya perorangan, tapi seluruh seisi keluarga. Bahtera, simak ya, bahtera bukan milik perorangan, melainkan untuk keluarga. Saya ulang sekali lagi, bahtera bukan milik perorangan, tapi milik keluarga. Ngerti gak? Ngerti gak? Kejadian 6 ayat 9. Kejadian 6 ayat 9,
Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saya tanya sama saudara, yang bergaul dengan Allah siapa? Nuh. Yang tidak bercela siapa? Nuh. Karena Nuh, seluruh keluarganya diselamatkan. Ngerti gak? Karena siapa? Nuh yang hidup benar dan tidak bercela. Seluruh keluarganya diselamatkan. Bisa bayangin kalau engkau bapak rumah tangga. Bisa bayangin kalau engkau ibu-ibu rumah tangga. Dan engkau hidup tidak bercela. Engkau bergaul dengan Allah. Bisa bayangin seluruh seisi rumahmu diselamatkan. Karena ini programnya Allah. Sekali lagi, ini programnya Allah. Alkitab tidak berkata seluruh seisi rumahnya itu tidak bercelah, tapi hanya Nuh yang tidak bercelah. Berarti Allah menyediakan keselamatan bagi Nuh dan seluruh isi keluarganya untuk masuk ke dalam bahtera. Untuk apa sih saudara diselamatkan? Saya tanya sekarang, untuk apa Tuhan menyelamatkan kita? Untuk apa Tuhan menyelamatkan saudara? Kalau bukan Tuhan punya rencana bagi keluarga besar kita. Saya ulang sekali lagi, untuk apa Tuhan menyelamatkan saudara? Kalau bukan ada rencana Tuhan bagi keselamatan keluarga. Jadi kalau saudara nggak peduli sama, misalnya saudara punya adik, punya kakak, saudara ribut, saudara nggak peduli. Saya bilang, you sedang menghambat program keselamatan Allah. Kalau saudara saling musuhan, saling bertengkar satu sama lain, saya bilang, saudara sedang menghambat program keselamatan Allah. Saudara tidak berdoa, saudara tidak mencari Tuhan. Saudara tidak berdoa, tidak mencari Tuhan. Bisa bayangin program keselamatan Allah batal di situ. Tuhan punya rencana bagi keluarga besar kita, ingat itu. Ingat, banyak orang percaya Yesus. Banyak orang percaya Yesus ketika Yesus bangkit atau Yesus wafat. Saya ulang, banyak orang percaya Yesus ketika Yesus wafat atau Yesus bangkit. Di firman Tuhan dibilang ketika Yesus bangkit, itu ada 500 orang saksi. Banyak orang menjadi percaya ketika kebangkitannya. Apa sih yang saya mau ngomong di sini? Orang akan percaya kalau engkau hidup di dalam hidup kebangkitan. Saya ulang sekali lagi. Orang akan percaya sama Yesus kalau engkau hidup dalam hidup kebangkitan. Artinya hidup yang baru, hidup yang berubah. Bagaimana orang percaya dengan Yesus kalau hidupmu seperti dulu? Gak ada bedanya. Waktu Yesus wafat nih ya, simak ya. Waktu Yesus wafat, murid-murid pun kabur. Tapi begitu tahu Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri pada 500 orang lebih, apa yang terjadi? Kegemparan terjadi. Banyak orang menjadi percaya kalau Dia adalah Tuhan. Bisa simak ini. Saya mengharap saudara bisa ngerti apa yang saya maksud di sini. Orang akan menjadi percaya ketika engkau hidupmu berubah. Tidak lagi hidup dalam manusia yang lama, tapi hidup dalam hidup yang baru. Orang akan percaya itu. Keluarga kita akan percaya kalau engkau hidup benar-benar hidup berubah. Kalau masih hidup yang lama, percuma. Itu baru yang satu ya. Yang kedua, Kejadian 17 ayat 12 sampai 13. Sebenarnya banyak, lebih dari yang apa kita bahas ini. Banyak. Tapi saya cuma mau bahas di 10 aja. Terus kedua. Kejadian 17 ayat 12. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu, maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. 13. Kejadian 17 ayat 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah
perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Lihat ya, sunat adalah perjanjian dengan Allah. Perjanjian Allah dengan umat manusia yang ditandai dengan penumpahan darah. Oleh sebab itu, kalau sekarang saudara punya anak dan saudara bilang harus disunat alasan kesehatan, saya bilang Tuhan tidak gagal ciptain manusia. Kenapa? Karena anak yang lahir itu pasti sempurna, walaupun dia tidak disunat. Kenapa? Sunat yang terjadi dulu itu melambangkan penyangkalan diri atau manusia daging yang terhilang. Dan itu tanda perjanjian Allah dengan manusia. Tanda perjanjian Allah dengan manusia. Sunat itu bukan bicara sunat daging, tapi sunat hati. Bukan bicara sunat daging, tapi sunat hati. Siapa yang disunat? Siapa yang disunat? Saudara lihat di sini. Siapa? Semua anak-anak keturunan kita, bahkan sampai orang-orang yang ada di wilayah rumah kita, semua akan mengalami sunat hati. Sorry, ngerti gak sih? Ngerti gak? Semua yang ada di sekitar kita, keluarga kita, semua yang ada di rumah kita, itu akan mengalami sunat hati. Kenapa? Karena engkau yang pertama kali mengalami sunat hati. Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati. Sunatnya sunat hati, terus? Secara rohani, bukan secara hurufiah. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Terus? Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Oke, Kolose 2 ayat 11. Kolose 2 ayat 11. Dalam dia kamu telah disunat. Terus? Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh Bukan manusia, dengan manusia, bukan sunat yang dilakukan oleh manusia. Terus? tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Penanggalan tubuh yang berdosa. Kehidupan lama kita, semua cara hidup kita yang sia-sia itu disunat, dibuang. Begitu saudara benar-benar sunat, mengalami sunat hati, benar-benar saudara tanggalin kehidupan lama, percayalah, seluruh seisi rumahmu akan mengalami sunat itu juga. Permasalahannya apa? Kita nggak benar-benar dalam Tuhan. Oke? Sampai sini paham? Yang ketiga, Keluaran 12 ayat 3. Keluaran 12 ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Lihat, anak domba untuk tiap rumah tangga. Artinya apa? Keselamatan bukan milik perorangan, tapi milik keluarga. Paham gak sih? Sekarang lihat ayat 7. Keluaran 12 ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Terus ayat 8. Keluaran 12 ayat 8. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. 9. Ayat 9. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Oke. Saya pernah jelasin ini. Ya. Jadi roti tidak beragi, kita ngomong roti tidak beragi dulu deh. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengkamiri seluruh adonan? Sedikit ragi aja, dosa sekecil apapun merusak hidupmu. Saya ulang, dosa sekecil apapun merusak hidupmu.
bahkan merusak masa depanmu dan merusak rencana Allah yang ada di depanmu. Ngerti nggak? Ayat 8. 1 Korintus 5 7. ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, Buang cara hidup lama kita, terus supaya kamu menjadi adonan supaya yang baru. kamu diadon menjadi adonan baru, terus Sebab kamu memang tidak beragi, kamu sudah tidak beragi, kamu sudah manusia baru yang tanpa ragi, terus sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. dia sudah disembelih, dia itu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang Kita lama, berpesta bukan dengan cara hidup yang lama. Kita berpesta bukan dengan cara hidup yang lama, terus bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. iya, kita hidup murni, hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, waktu darah domba dioleskan di ambang pintu, satu keluarga atau satu orang diselamatkan? Satu keluarga diselamatkan. Tapi mereka harus makan roti yang tidak beragi. Mereka harus buang semua sisi dagingnya. Kedua, di situ dibilang kamu harus dagingnya harus dipanggang sampai habis. Dipanggang artinya apa? Yesus adalah penebus yang dibunuh di atas kayu salib. Tidak boleh memakannya mentah. Mentah artinya apa? Kita tidak menganggap Kristus, kita tidak menganggap Kristus sebagai penebus. Direbus, tidak boleh direbus. Kalau kita bilang sekarang sabu-sabu. Tidak boleh direbus. Artinya apa? Kristus kita anggap sebagai martir aja. Tapi dia harus dipanggang sampai habis. Artinya dibantai sampai habis. Dia harus dianiaya sampai habis. Saudara harus makannya dengan apa? Sayur pahit. Ini luar biasa ya. Kenapa? Sayur pahit apa? Ada yang tahu gak? Sayur pahit. Pare. Artinya apa? Artinya kita harus pahit sama dosa, sama masa lalu kita. Kalau saudara gak benci cara hidup saudara yang lama, saya bilang saudara belum makan dengan sayur pahit. Saudara masih hidup pesta pora, saudara masih hidup hura-hura. Maaf saya bilang, you masih makan tidak dengan sayur pahit. Sayur pahit artinya saudara udah jijik sama cara hidup yang lama. Saudara jijik sama dosa-dosa yang lama. Udah jijik lagi dengan cara hidup yang seperti itu. Menyesal, bertobat sungguh-sungguh dengan kehidupan yang sia-sia, kehidupan yang lama. Saya ulang sekali lagi, di sini buktinya keselamatan yang Tuhan berikan adalah bagi keluarga, bukan bagi perorangan. Yang keempat, Yosua 2 ayat 9. Mulai dari ayat 9. Yosua 2 ayat 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Oke, tahu ceritanya? Jadi ini 12 pengintai. Yang 12 pengintai. Dia datang ke rumah seorang pelacur. Tapi di pelacur ini, si Rahab ini malah nyembunyiin 12 pengintai ini. Rahab bilang apa? Rahab bilang apa? Kalau sampai kamu, orang-orang udah dengar kalau orang Israel itu disertai Allah yang hebat. Kalau sampai kamu naklukin negeri ini, ingat ya, gua sama keluarga gua harus diselamatin. Diselamatin nggak Rahab dan keluarga? Yang diselamatin Rahab aja atau sama keluarganya? Sama keluarganya. Jadi keselamatan itu bukan milik perorangan, tapi milik keluarga. Terus lanjutkan. Yosua 2 ayat 10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og,
yang telah kamu tumpas. Semua sudah kamu tumpas. Terus, Yosua 2 ayat 11, ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. iya, terus 12. Ayat 12, maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, Ini Rahab yang ngomong. Karena aku telah berlaku ramah kepadamu, terus kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. ya, aku telah berlaku ramah kepadamu, kamu juga harus selamatin keluargaku. Oke, terus lanjutkan. Ayat 13, bahwa kamu akan membiarkan Kamu hidup harus membiarkan ayah dan ibuku. Terus, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. kamu akan menyelamatkan nyawa kami, bukan hanya nyawa saya, tapi nyawa kami dari maut. Terus, Yosua 2 ayat 14, lalu jawab kedua orang itu kepadanya, nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu. Rahab diselamatkan nggak? Keluarganya diselamatkan nggak? Diselamatkan. Bahkan kalau saudara lihat, nanti Rahab tinggal bersama-sama dengan orang Israel. Apa artinya? Ini kan cangkokan. Kita nih orang dicangkok, kita nih cangkokan, bukan tunas asli. Saudara dan saya bukan tunas asli, bukan tunas Yahudi asli. Siapa di sini orang Yahudi? Saya taunya cuma si Yudi. Yudi, bukan Yahudi. Enggak, kita mungkin di sini nggak ada orang Yahudi. Benar nggak? Nggak ada orang Yahudi di sini. Tapi kita cangkokkan semuanya. Saudara sama kayak Rahab. Apa? Kita semua orang berdosa kok. Orang tidak bermoral tadinya, betul nggak? Dan kita dicangkok sama Tuhan. Tujuannya apa? Supaya saudara diselamatkan dan seisi rumahmu diselamatkan. Tuhan gak punya program hanya untuk engkau sendiri. Saya bilang gini, Tuhan buat apa sih selamatin Santi? Itu Santi yang pakai topi ya? Tuhan buat apa nyelamatin Santi? Apa San? Karena Tuhan punya rencana buat papa, kakak kamu, adik kamu, dan seluruh keluarga kamu. Tuhan buat siapa nyelamatin Rita? Untuk nyelamatin Base. Jangan gitu. Ri, lu gak dikasih cemilan lu, Ri. Tuhan buat apa nyelamatin Rita? Karena Tuhan punya rencana buat Rita dan seluruh keluarganya. Jadi program Allah jangan hanya berhenti di kita. Saya ulang, program Allah jangan hanya berhenti di kita, tapi harus terus merambat sampai ke seluruh keluarga kita. Amin. Gimana Pak caranya? You harus hidup benar. Ayat 18. Yosua 2 ayat 18. Nih, caranya gini nih, pakai benang kirmisi. Benang kirmisi, benang merah. Benang merah yang artinya penebusan. Kalau saudara ditebus, saudara akan lewat dari semua malapetaka. Terus, Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kirmisi itu artinya penebusan. Terus, kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. terus 19. Ayat 19, setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau kamu keluar dari pintu itu, kamu tanggung akibatnya. Kalau kamu hidup dosa, saya bilang sekali lagi, kalau kamu tidak berubah dan hidupmu dalam dosa, saya bilang, kau harus tanggung sendiri akibatnya. Kenapa? Karena Tuhan sudah merancang keselamatan buat seluruh keluarga. Tapi kalau kamu keluar, kamu tanggung sendiri akibatnya. Terus, lanjutkan. Kalau darahnya tertumpah,
dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam Siapapun yang ada rumahmu, di dalam rumah, terus jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumbahan darahnya. oke. Kalau ada di dalam rumah dan kami cederai, kami yang tanggung jawab katanya. Saudara simak ya, kirmisi itu penebusan untuk keluarga. Rahab si orang sundal, ya dibilang si Rahab si orang sundal, yang artinya orang berdosa. Untuk itulah keselamatan diberikan, untuk kita semua orang yang berdosa, supaya yang berdosa bertobat. Saudara perhatiin, di pasal 2 itu bicara soal janji. Semua bicara soal janji, kamu akan selamat, kamu di dalam rumah kamu selamat. Tapi di pasal 6 itu aksi. Yosua 6 ayat 17 itu bicara soal aksi. Yosua 6 ayat 17, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Semua kota itu dimusnahkan. Terus, Hanya Rahab perempuan sundal itu, kenapa masih disebut perempuan sundal? Karena pada dasarnya kita semua ini orang berdosa. Dan kita diselamatkan. Kalau saudara mendapatkan keselamatan itu, saya bilang sama saudara, jangan berhenti pada dirimu. Harus merambat kepada banyak orang di sekitarmu. Terus, akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. ya, ngerti gak sih? Pasal 2 itu janji, pasal 6 aksi. Tindakannya, ternyata semua janji ditepati. Artinya apa? Di dalam firman Tuhan itu ada janji, betul? Dan penyelamatan buktinya, saudara akan ketemu Tuhan nanti di awan-awan. Engkau dan seisi rumahmu. Saudara percaya gak sih? Kalau saudara diselamatkan, saudara percaya nggak seluruh seisi rumahmu akan diselamatkan? Gimana caranya? Gimana caranya? Yang paling susah adalah memastikan kalau engkau adalah orang selamat. Yang paling susah adalah berjalan seperti orang selamat. Berjalan layaknya orang selamat. Kalau you masih hidup semaunya, you masih hidup sembarangan, sorry, maaf saya bilang, you bukan orang selamat dan you tidak akan membawa keselamatan bagi orang di sekitar. Enggak akan bawa. Kenapa? Karena kamu sendiri belum selamat kok. Mau gak sih keluarga kita diselamatkan? Mau gak sih? Mau gak sih saudara berkorban demi keselamatan keluarga? Yang kelima, 2 Samuel 6 ayat 11. 2 Samuel 6 ayat 11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Siapa yang diberkati? Obed Edom dan seisi rumahnya. Kalau di rumahmu ada kehadiran Yesus, ada kehadiran Allah, pasti engkau diberkati. Pasti engkau diberkati. Saya nggak bilang bicara soal uang, tapi saya bicara soal damai sejahtera yang melampaui segala akal. Itu pasti terjadi. Berapa banyak kita lihat sekarang rumah orang Kristen kayak neraka. Saudara sebenarnya kalau saudara berumah tangga, saudara salah pilih orang, saya bilang ya, you sudah masuk dalam neraka sebelum you tinggal di neraka. Tapi boleh cerai gak? Enggak boleh, apapun alasannya. Hanya kematian yang bisa menceraikan. Hanya kematian. Ngerti gak sih? Oke, kalau ngerti kita lanjutin. Ya, Obed Edom diberkati karena ada tabut. Tabut adalah tanda kemuliaan Allah. Tabut adalah tanda kehadiran Allah.
maka ketika hal hadir di dalam hidupmu, pasti engkau diberkati. Pasti. Yang keenam, saudara lihat Sakeus, Lukas 19 ayat 9. Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, hari ini keselamatan sudah terjadi. Kenapa? Karena orang ini sudah selamat dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Sekarang lihat lagi Yohanes 4 ayat 53, ini yang ketujuh. Yohanes 4 ayat 53, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Siapa yang percaya? Ia dan seluruh keluarganya jadi percaya. Jadi keselamatan bukan milik perorangan, tapi keselamatan milik keluarga. Oke. Terus lanjutkan Kisah 11 ayat 14. Ini tentang Cornelius. Kisah para Rasul 11 ayat 14, ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Iya, ayat 18. Bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Kamu dan seluruh keluargamu akan diselamatkan. Oke? Ayat 18, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Oke. Ini tentang Cornelius yang diselamatkan. Akhirnya dia dan seisi rumahnya diselamatkan. Sekarang saudara lihat yang ke-9 tentang kepala penjara. Kisah 16 ayat 31. Kisah para Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. 34. Ayat 34, lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Oke. Saya nggak usah bahas ya, nggak usah baca. Kita nggak usah baca, tapi nanti saudara baca di pembukaan surat Filipi. Itu penginjilan di Filipi dimulai dengan ini. Dengan kepala penjara. Lewat kepala penjara ini, Filipi terbuka bagi penginjilan. Filipi terbuka bagi penginjilan lewat seorang kepala penjara yang satu orang dan seluruh isi rumahnya diselamatkan. Penginjilan di Filipi terbuka. Saya bilang sama saudara, kalau saudara selamat, pastikan engkau dan seisi rumahmu pun selamat. Dan pastikan juga engkau buka pintu penginjilan bagi lebih banyak orang lagi di sekitarmu. Sekarang kita lihat janji Pentakos. Kisah Rasul 2 ayat 38 dan 39. Kisah Rasul 2 ayat 39. 38 dulu. Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. 39. Ayat 39, sebab bagi kamulah janji Bagi itu, kamu janji itu, terus dan bagi anak-anakmu, bagi anak-anakmu, terus dan bagi orang yang masih jauh. orang masih jauh. Engkau nggak kenal, tapi bagi mereka lah itu. Engkau akan membawa keselamatan bagi orang-orang mulai dari keluarga. Terus? Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Oke. Saya udah bahas tentang keselamatan seluruh keluarga. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Tapi saat ini kita akan bahas tentang kalau selamat seluruh keluarga, bagaimana dengan hukuman? Bagaimana dengan penghukuman? Hukuman juga akan terjadi bagi seluruh keluarga. Satu orang salah, seluruh keluarganya bermasalah. Oke. Kalau ada musik pakai jeng 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 jeng, kita mau masuk dalam sesuatu yang
Mengerikan. Ya, setelah kita membahas keselamatan, bagaimana dengan penghukuman? Apakah berlaku dengan hal yang sama? Saya bilang, ya. Bisa ya. Jika engkau, maaf ya, saya bilang, jika engkau kepala keluarga dan kepala keluarganya sakit, bagaimana dengan anak-anakmu? Bagaimana dengan seisi rumahmu? Jika engkau ibu dan badannya sakit, bagaimana seisi rumahmu? Kita lihat Firaun, Kejadian 12 ayat 17. Kejadian 12 ayat 17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya. Apa Firaun aja yang kena? Enggak, tapi sampai seisi istananya, seluruh istananya kena. Terus? Karena Sarai istri Abram itu. Iya, karena istri Abraham. Saudara lihat lagi, kejadian yang kedua itu Abimelek. Abimelek juga mau tidurin Sarah. Abimelek juga mau tidurin Sarah. Apa yang terjadi? Yang dihukum Abimelek? Enggak, tapi sampai seluruh keluarganya. Coba lihat, Kejadian 20 ayat 18. Kejadian 20 ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah. Lihat, seluruh istana Abimelek mandul. Kenapa? Karena Abimelek ngegoda Sarah. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Oke. Terus kita lihat di ayat 2. Kita maju ke depan di ayat 2. Kejadian 20 ayat 2, oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. 3. Ayat 3, tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Saudara lihat gak garis ya? Kalau saudara berselingkuh, engkau harus mati. Ini bicara soal kudusnya perkawinan. Sekali lagi saya bilang, ini bicara soal kudusnya perkawinan. Jika engkau berselingkuh, engkau harus mati. Yang mati Abimelek aja? Enggak. Tapi sampai satu keluarganya itu mandul. Dan Abimelek bertobat dan dia tidak mati. Coba lihat, kembali lagi kita lihat di ayat 18. Kejadian 20 ayat 18, sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Semua perempuan mandul karena dosa Abimelek. Bisa bayangin enggak? Penghukuman juga terjadi pada kelompok. Oke. Firman Tuhan bilang, bapak-bapak yang makan buah, anak-anak ngilu giginya. Bisa ngerti gak sih? Bapak makan buah, anak ngilu giginya. Apa? Turunan, warisan. Orang tua kita punya utang. Orang tua kita punya utang. Dia meninggal. Emang dihapus utangnya? Enggak. Debt collector emang gak mau tahu. Anak yang ditanggung utangnya, anak yang dikejar. Ini fakta. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama orang-orang tua di sini. Saya selalu bilang begini. Tolong ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong semuanya. Apa yang kamu lakukan tidak hanya berhenti di kamu. Tapi itu akan terus menjalar sampai pada keturunanmu. Kalau engkau nggak bertobat hari ini, itu akan terus menjalar sampai keturunanmu. Oke? Sekarang Daud, kita lihat Daud. 2 Samuel 12.
ayat 10 sampai 11. 2 Samuel 12 ayat 10. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu, terus sampai selamanya. sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Keturunanmu akan terus berkelahi. Terus sampai hari ini Israel berkelahi terus. Sampai hari ini Israel berkelahi terus. Kenapa? Tuhan bilang, pedang tidak akan berhenti dari. Kenapa sih? Kenapa sih? Terus? Karena engkau telah menghina aku. Karena engkau telah mengambil istri Uria, engkau menghina aku, kata Tuhan. Terus? Dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Iya, dia bukan hakmu, tapi engkau ambil dia untuk kamu. Oleh sebab itu, keturunanmu akan penuh dengan berdarah. Ayat 11. Ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Iya. Lihat, Israel perang terus sampai hari ini. Betul gak? Israel percaya Tuhan gak? Berselingkuh sampai hari ini. Ya, kenapa? Karena ulah Daud. Dia ngambil istri Uria. Sekarang lihat Yerobeam. 1 Raja-Raja 13 ayat 34. Saya nggak mau bahas semua. Ini kalau bahas semua nanti saudara kupingnya pengang. Tambah menakutkan. Ya, lihat lagi Yerobeam. 1 Raja-Raja 13 ayat 1 34. Raja-Raja 13 ayat 34. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Lihat, saya pernah ketemu marga. Banyak marga sebenarnya udah hilang. Betul gak? Banyak marga udah hilang. Perhatiin, marga ini punya anak laki, punya anak perempuan, yang lakinya homo. Nggak bisa punya anak. Atau transgender. Akhirnya nggak tertarik dengan lawan jenis. Atau dia punya keturunan, tapi keturunannya aneh. Mandul, akhirnya keturunannya habis. Dan saya udah ketemu banyak kasus ini. Marga ini habis, hilang. Punya keturunan perempuan semua, marganya hilang. Nah itu dibilang, dipunahkan keturunannya. Dipunahkan keturunannya. Kenapa? Karena nyembah berhala. Yerobeam nyembah berhala, dipunahkan semuanya. 1 Raja-Raja 14 ayat 14. 1 Raja-Raja 14 ayat 14. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam Semua keluarga Yerobeam dipunahkan terus. seperti kenyataan sekarang ini. Sampai sekarang ini jadi kenyataan. Serem loh sebenarnya. Saudaraku, saya bilang ya sama saudara, kita sudah mengenal Tuhan, harusnya kita bangkit dan sadar kalau keselamatan itu bukan milik pribadi saja. Saudara punya tanggung jawab moral sama keluarga saudara. Saudara punya tanggung jawab buat anak-anak saudara. Saudara punya tanggung jawab atas kakak dan adik-adik saudara. Dan tujuannya Tuhan membawa keselamatan buat saudara adalah saudara membawa keselamatan bagi seisi rumah saudara. Yosua 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, kita sama-sama ucapkan ini dengan iman. Aku dan seisi rumahku. 3, 2, 1. Ulangin. 3, 2, 1.
saudara keselamatan bukan milik pribadi, tapi milik keluarga. Ya, kalau saudara diselamatkan, artinya saudara dipanggil Tuhan untuk membawa keselamatan bagi keluarga. Gimana cara kerja iblis menghalanginya? Gimana cara kerja iblis menghalanginya? Keluaran 8 ayat 28. Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Fir'aun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Musa Tuhan. bilang sama Firaun gini, biarkan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan. Terus, ya, Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh, berdoalah untuk aku. lihat ya, ini cara Firaun, cara iblis bikin gini sama saudara. Oke, lu mau ke gereja, boleh. Lu mau ibadah, silakan. Tapi jangan terlalu jauh lu percaya sama Tuhan. Jangan sungguh-sungguh cari Tuhan. Ketika kamu sungguh-sungguh cari Tuhan, kerajaan Dia yang bermasalah. Begitu kita mulai sungguh-sungguh cari Tuhan, ini orang-orang yang tadinya hidup sama kita dunia malam, panggil-panggil kita segala macam, kita mulai bilang, gua nggak senang lagi yang begitu-begitu. Dibilang lu fanatik, lu ini lu. Nah, itu kita terlalu jauh, ibadahnya terlalu jauh, dan iblis gak suka itu. Cara iblis bikin saudara, oke, dibikin ke gereja, dibikin ibadah, dibikin perpuluhan, dibikin semua, saudara bikin. Tapi tolong, jangan terlalu jauh. Bisa paham gak? Bisa. Jangan nyerahin diri sama Tuhan sepenuhnya. Jangan nyerahin diri sama Tuhan sepenuhnya. Itu cara kerja iblis. Sekarang lihat lagi. Keluaran 10 ayat 8. Keluaran 10 ayat 8. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Fir'aun dan berkatalah Fir'aun kepada mereka, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu. Nah, diizinin sama Firaun, siapa saja yang boleh beribadah. Terus ayat 9. Ayat 9, jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Saya mau beribadah, seluruh keluarga beribadah. Terus ayat 10. Ayat 10, tetapi Fir'aun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu, jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Lihat. Terus Ayat 11, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Fir'aun. Oke, Firaun bilang, kamu boleh pergi beribadah tapi jangan terlalu jauh. Yang kedua, kamu boleh pergi beribadah tapi hanya laki-laki aja. Yang perempuan nggak boleh, orang tua nggak boleh, anak-anak nggak boleh. Nah, ini cara iblis. Kita mau ke gereja, kita bilang, wah anak-anak ngerepotin, ngeganggu, pusing kepala gua. Anak gua ribut mulu, susah beribadah, susah. Kita nggak mengizinkan anak-anak untuk cari Tuhan. Bukankah ini cara kerja iblis? Terus kita punya orang tua, nenek-nenek, mau ibadah. Nah, aku mau ibadah. Nek, susah naik lantai 2. Emang ada tarik tangga, ada lift, ada apa. Susah, nanti susah. Kesannya orang-orang itu ngerepotin. Tapi gimana caranya? Saudara punya hati, lu udah beribadah, ayo sama-sama kita beribadah. Jangan sampai saudara jadi seperti Firaun yang ngalangin orang-orang untuk pergi beribadah. Karena ini cara kerja iblis. Udah jangan, gak usah ikut ibadah. Udah gak usah ikut, udah repot ah. Udah, nanti kamu berisik di ibadah, nanti kamu begini. Salah. Oke? Cari Tuhan benar-benar. Kenapa? Karena program keselamatan Tuhan adalah kamu dan seisi rumahmu. Amin?
Kalau kamu percaya Tuhan, pergilah lebih jauh lagi, lebih percaya lagi sama Tuhan. Jangan ikuti kemauan iblis. Iblis bilang, jangan terlalu jauh. Oke, lu jadi orang baik, oke. Tapi jangan pernah jadi sempurna. Iblis selalu bilang, lu jadi orang baik boleh, tapi jangan jadi sempurna. Tapi Tuhan mau kamu jadi orang sempurna. Orang yang benar-benar sempurna di dalam Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Benar, saya rindu semua kita ngerti. Ngerti gak sih keselamatan itu bukan milikmu, tapi milik keluargamu? Ngerti gak sih kalau kamu bertanggung jawab sama keluargamu? Kamu bertanggung jawab bukan hanya pada dirimu, tapi bagi keluargamu, bagi anak-anakmu, bagi orang-orang di sekitarmu. Bawa keselamatan bagi mereka yang terhilang. Tuhan berkati.